Ya, salam adik-adik di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Cerita Anak. Kali ini kakak ditemani oleh Jasmine. Halo. Nah, sebelum kita mendengarkan akan cerita kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau telah berikan bagi kami hingga saat ini. Sekarang ini kami hendak mendengarkan cerita, biarlah apapun yang akan kami dengar boleh menuntun kehidupan kami, adik-adik di seluruh Nusantara, agar dapat menjadi anak-anak yang baik dan juga menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar doa kami, hanya dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Yesus cinta anak-anak. 1, 2, 3. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang. Semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Ya, jadi Yesus mencintai semua anak-anak yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, Tuhan Yesus mencintai juga ya. Yang rambutnya apa? Keriting. Yang rambut apa? Lurus. Tuhan mencintai kita semua. Ya, jadi saat ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul apa? Yesus memberi makan banyak orang. Wah, Yesus memberi makan banyak orang. Banyaknya berapa banyak ya yang ditulis dalam Alkitab? 5.000 orang. 5.000 orang, laki-laki belum termasuk, ibu dan anak-anak. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi Yesus kan lagi berjalan dengan kapal ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Terus ada orang-orang yang mengikuti Yesus. Wah, mengikuti Yesus ya. Terus kemudian pada waktu Yesus mendarat sudah banyak orang. Wah, ini mereka pada saat Yesus mendarat sudah banyak orang mulai berdatang Yesus. Kemudian Yesus duduk di atas batu. Nah, terus orang mulai berdatangan lagi, banyak sekali. Ada ibu, Ada anak-anak. ada siapa lagi? Ada bapak. Terus bertambah Ya. Kemudian apa, Jasmine? Kemudian Mereka asik mendengar Yesus. Terus Mereka nggak sadar mereka lupa makan. Dan udah mulai Pulang. Kemudian murid-muridnya bilang apa kepada Yesus? Suruh mereka pulang saja Yesus. Terus Yesus bilang, jangan, kamu harus kasih makan. Wah, murid-muridnya mulai bingung. Makanan dari mana banyaknya? Orang sangat banyak. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada padamu. Kemudian ada anak kecil. Dia membawa bekal 5 roti dan juga 2 ikan. Ini anak kecilnya nih, dia kasih kepada Yesus.
Yesus. Yesus ininya. Kemudian Yesus terima ininya. Nah, Yesus menyuruh murid-muridnya ngapain? Buat suruh Orang banyak duduk kelompok. Orang banyak itu mulai duduk kelompok. Nah, mereka duduk di atas rumput kelompok. Kemudian Yesus ngapain? Yesus berdoa supaya rotinya banyak. Habis itu Yesus memecahkan rotinya. Terus Yesus suruh murid-muridnya untuk membagikan kepada semua orang itu. Wah, mereka mulai Makan. Mereka kenyang nggak pas makan? Kenyang. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Untuk Mengumpulkan sisa dari makanan yang tadi itu. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Masih 1, banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, masih banyak yang sisa. Kemudian Yesus buat apa dengan yang sisanya, Jasmine? Dibagi dengan orang-orang itu supaya mereka membagi kepada sahabat-sahabatnya. Ya, jadi pada saat itu seperti yang Jasmine ceritakan tadi, bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk apa? Ibu-ibu dan anak-anak. Nah, pada saat mereka dikasih makan oleh Yesus, wah, mereka makan sampai kenyang. Kemudian Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan lagi potongan-potongan roti itu. Dan juga potongan-potongan ikan itu pada saat dikumpulkan masih ada sisa 12 bakul. Wah, mujizat yang terjadi di sana. Sebenarnya Yesus pergi ke tempat ini untuk mengasingkan dirinya sama murid-muridnya. Mereka ingin beristirahat. Tetapi karena orang banyak itu terus mengikuti akan Yesus kemanapun Yesus pergi, Yesus jadi dikerumuni oleh orang banyak. Mereka pun tidak ada persediaan makanan. Tetapi ada seorang anak, dia membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada saat itu mujizat pun terjadi. Nah, di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan Kristus tidak pernah mengadakan satu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mujizat itu bersifat memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Kemudian makanan itu bukanlah makanan yang mewah. Yesus bisa saja memberikan orang banyak itu makanan yang mewah, tetapi Yesus mau mengajarkan kesederhanaan bagi orang banyak itu. Dikatakan bahwa makanan yang sederhana yang diedarkan oleh tangan murid-muridnya mengandung satu pelajaran yang amat penting. Makanan yang sederhanalah yang telah disediakan. Ikan dan roti adalah makanan sehari-hari bagi para nelayan yang hidupnya di pesisir Danau Galilea. Sebenarnya Kristus dapat menghidangkan di hadapan mereka kepada orang banyak itu santapan yang paling mewah. Tapi Yesus
mengajarkan mereka pelajaran bahwa bekal yang alami yang disediakan Tuhan bagi manusia telah diputarbalikkan oleh manusia, sehingga manusia pada saat melihat makanan yang mewah, mereka menikmati pesta yang mewah yang disediakan itu, memuaskan hawa nafsu yang buruk, sebagaimana orang banyak pada saat yang lalu dan juga pada saat ini. Mereka memuaskan hawa nafsunya dengan makanan yang mewah, pakaian yang mewah, dan lain sebagainya. Tapi pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus mengajarkan kepada mereka pelajaran di mana harus hidup sederhana. Dari makanan-makanan sederhana pun Tuhan dapat memberkatinya. Jika manusia dewasa ini berlaku sederhana di dalam kebiasaan mereka, hidup sesuai dengan hukum alam sebagaimana Adam dan Hawa pada awal dunia, maka akan dilimpahkannya persediaan yang diperlukan bagi manusia dari Tuhan sendiri. Yesus dari awal mula dia tidak pernah mengundang orang atau mengambil hati orang melalui sesuatu yang berbau kemewahan, tapi dia terus menunjukkan apa? Kesederhanaan. Jadi pelajaran yang indah yang Yesus ajarkan pada orang banyak di waktu yang lalu, bagi kita juga saat ini dia memberikan kita pelajaran juga bahwa kehidupan kita harus kita contohkan daripada Yesus, di mana Yesus mengajarkan sebuah kesederhanaan. Ia rindu agar kita mengenal Dia dalam pemberiannya, supaya Ia dapat menjadi satu berkat. Itu menjadi satu berkat bagi kita seperti yang dikehendakinya. Untuk maksud inilah mujizat-mujizat Kristus diadakan. Jadi setiap hari kalau kita melihat berkat-berkat Tuhan, kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi Janet katakan bahwa pada saat makanan itu mereka telah kenyang, mereka apa? Yesus membagikan lagi roti-roti untuk bagi kepada siapa? Sahabat-sahabat mereka yang tidak bisa ikut pada saat itu. Jadi Yesus memberikan pelajaran kepada orang banyak itu agar mereka tidak membuang-buang makanan. Pada saat makanan itu sisa, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Mengumpulkannya kembali, dan dia membagikannya kepada sahabat-sahabat yang membutuhkannya. Jadi Yesus merindukan kita juga agar kita tidak menjadi orang sebagaimana yang Yesus tidak inginkan. Dia mengajari kita kesederhanaan dan juga saling berbagi kepada orang lain. Di sini jikalau kita merencanakan pelajarannya, jikalau kita ingin merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita menurut diri kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dalam segala kesalahan kita. Tapi apabila segala yang kita rencanakan mengikuti perintahnya, kita dibawa ke tempat yang sulit, akan tetapi Dia akan melepaskan kita. Jadi janji Tuhan pasti, sebagaimana orang banyak ini pada saat mereka ingin mendengarkan akan firman Tuhan dari Yesus, mereka ingin disembuhkan. Yesus pun bukan hanya memberikan makanan rohani saja kepada mereka, tetapi mereka diberikan makanan jasmani. Yesus merencanakan yang terindah bagi masing-masing kita. Kristus telah menyuruh kita melalui seorang nabi supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi yang lapar. Jadi kita diajarkan untuk berbagi dengan seorang terhadap yang lain. Jadi adik-adik di rumah, pada saat di sekolah atau dimanapun berada, kita harus saling berbagi. Kalau kita memiliki makanan yang lebih, kita bagi kepada orang lain. Kita memiliki mainan yang lebih, kita harus bagikan kepada orang lain. Atau pada saat kita bermain bersama-sama, kita harus saling berbagi. Kalau teman kita tidak punya contohnya boneka, kita harus berbagi boneka itu kepada dia supaya dia juga dapat bermain. Nah, pesan kepada orang-orang tua di rumah harus mengajarkan
anak-anaknya bagaimana kesederhanaan yang Yesus inginkan. Kehidupan yang sederhana melalui makanan, melalui pakaian, dan apapun dalam kehidupannya agar dia dapat mengenal sebagaimana yang Yesus ajarkan. Yesus pun hidup sederhana pada saat dia berada di dunia ini. Dan ingat, Yesus dia adalah orang yang sangat baik. Dia berbuat baik kepada semua orang. Dia membantu orang yang miskin, membantu orang yang lapar, semuanya dia perhatikan. Jadi kita diajarkan supaya kita dapat menjadi seperti Yesus, dan biarlah kita terus mempelajari pelajaran-pelajaran ini sehingga kita dapat mengerti dan juga kita dapat praktekkan, dan terus ingat bahwa Yesus mengajarkan kita sebuah kesederhanaan dalam kehidupan kita. Walaupun sesederhana apapun, Yesus akan memberkati sebagaimana 5 roti dan 2 ikan tadi. Yesus pada saat berdoa meminta kepada Bapaknya mencurahkan apa? Berkat melalui makanan itu sehingga orang banyak itu dapat dikenyangkan. Nah, di sini kita diajarkan bahwa dalam kehidupan segala zaman dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing kita memberikan melalui kerelaan hati kita, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pelajaran bagi masing-masing kita, adik-adik walaupun kita masih kecil, teruslah berbuat baik, karena Yesus merindukan agar kita pun dapat menjadi anak-anak yang seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan atau mengikuti ayat yang akan dibagikan, kita akan menyanyi terlebih dahulu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Jadi berkat Tuhan tidak akan pernah habis kalau kita saling berbagi. Nah, saat ini kita akan, adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Kita akan membagikan ayat yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi pelajaran bagi kita melalui ayat ini agar kita saling berbagi. Nah, untuk menutup cerita ini, Yasmin akan memimpin kita dalam doa. Ayo. Terima kasih kita udah makan nama Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik di seluruh Nusantara, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.